Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albania Sofyan. Saya dari Manajemen Pajak. NIM saya 192333010. Baiklah, di sini saya akan membuat video tentang presentasi tax planning, yaitu ada beberapa soal yang harus dijawab untuk memenuhi UAS perencanaan pajak saya. Baik, dalam mata kuliah ini yaitu mata kuliah perencanaan pajak yang disusun oleh saya sendiri, Albania Sofyan, dosen pengampu yaitu Rani Sofia, SPD MPD. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada materi UAS perencanaan pajak. Soal pertama yaitu, pada masa pandemik COVID-19, banyak usaha yang mengalami kemunduran dan berada dalam kondisi yang kurang bagus. Coba saudara lakukan analisis bagaimana upaya tax planning dari usaha-usaha pada berbagai bidang. Pilih saja satu bidang untuk bisa tetap memperoleh keuntungan di masa pandemi COVID-19 ini. Baiklah, saya mengambil contoh yaitu UMKM yang bergerak pada bidang jasa atau dalam kurung dekorasi pernikahan. Di masa pandemi seperti sekarang ini, banyak sekali masyarakat mementingkan kesehatan bagi keluarganya. Namun pada saat pandemi ini, banyak pula yang melakukan pernikahan di usia dini. Namun pernikahan tersebut tidak digelar secara pesta besar-besaran, hanya membuat pesta yang didekorasi di dalam rumah yang dengan sangat sederhana. Tidak ada pernikahan yang dihadiri secara terbuka, tidak lain yaitu hanya keluarga besar yang dapat menghadiri acara tersebut. Di masa seperti ini, membuat seluruh UMKM kena dampaknya. Apapun yang dijual, apapun yang dilakukan, semua akan terdampak karena pandemik ini. Pada tahun belakangan ini, memang tidak diperbolehkan untuk membuat acara pesta yang berlebihan, tapi ada beberapa orang atau oknum yang tetap melakukannya dengan alasan hanya beberapa jam atau waktu yang memakai durasi yang sangat singkat. Ada juga yang memanfaatkan di masa pandemi ini untuk menggelar acara hanya untuk mendua saja, dalam artian hanya keluarga inti, untuk menghemat dana yang dikeluarkan. Nah, untuk UMKM yang bergerak di bidang jasa tersebut hanya menunggu dan membantu beberapa orang yang ingin pernikahannya tetap bagus tapi hanya di rumah saja, dan itu hanya membayar beberapa sekitar sedikit dana karena untuk acara pestanya sendiri biasanya kan digelar sangat besar dan itu menggunakan dana yang cukup besar juga. Nah, untuk sekarang, untuk saat pandemik ini hanya di dalam rumah atau di luar teras saja untuk membuat dekorasi pernikahan tersebut. Jadi menurut saya, agar semuanya stabil dan membantu UMKM di bidang jasa ini, hanya saja orang-orang yang membantu atau pekerja yang ada di bidang dekorasi ini dikeluarkan atau diberhentikan untuk beberapa bulan, karena kita lihat sendiri bagaimana COVID-19 ini tidak bisa memberikan dampak positif untuk kita semua, karena seluruh bidang akan terkena dampaknya. Upaya tax planning bagi pelaku usaha yaitu meskipun perekonomian semakin melemah sehingga bisnis sepi, tapi jangan lupa urus perpajakan supaya tidak memperkeruh keadaan, karena jika pajak tidak dikelola, wajib pajak melakukan UMKM akan dikenakan sanksi, baik itu atas keterlambatan bayar maupun keterlambatan lapor. Usaha sedang seret akibat pandemi COVID-19, jangan sampai apes harus bayar pajak beserta dendanya. Oleh karena itu, jangan lewatkan pemerintah telah memfasilitasi pelaku UMKM yang terdampak pandemi COVID-19 ini dengan memberikan insentif pajak sebagai diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 PMK 03 2021. Salah satu insentif yang dapat digunakan oleh wajib pajak yaitu pajak penghasilan yang bersifat final, yang diperuntukkan bagi usaha mikro, kecil, menengah yang ditanggung pemerintah atau pajak UMKM DTP.
Namun syaratnya pelaku UMKM harus melaporkan realisasi pemanfaatan insentif pajak UMKM DTP. Jika tidak, maka pelaku UMKM harus tetap membayar pajak seperti biasa. Oleh karena itu, memanfaatkan fasilitas insentif pajak UMKM DTP merupakan salah satu bentuk tax planning bagi pelaku UMKM di kala pandemi. Selanjutnya itu soal kedua, pilihlah satu materi setelah ujian semester, lalu temukanlah kasus terkait upaya tax planning sesuai materi dan lakukan analisis bagaimana tax planning yang seharusnya dilakukan agar terhindar dari kasus tersebut. Setiap negara membutuhkan penerimaan sebagai sumber pendanaan dalam pembangunan. Di Indonesia, salah satu sumber penerimaan negara. Akan tetapi, bagi wajib pajak, membayar pajak merupakan suatu yang diusahakan untuk dihindari. Cara menghindarinya bisa dengan memanfaatkan celah dari peraturan perpajakan atau dengan memanipulasi laporan keuangan agar bisa membayar pajak dalam jumlah yang kecil. Sementara itu, dalam perpajakan dikenal dengan istilah perencanaan pajak yang dalam penerapannya adalah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran usahanya agar dapat membayar pajak sekecil mungkin. Suatu perusahaan sebagai wajib pajak setiap tahunnya pasti akan menghitung besarnya pajak yang harus dibayar. Dengan melakukan perencanaan pajak, perusahaan dapat menekan agar pajak penghasilan terutang perusahaan di akhir tahun menjadi kecil. Hal ini dilakukan tentu sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga tidak melanggar hukum dan tidak memiliki resiko negatif. Perencanaan pajak dapat dilakukan dengan mempertimbangkan bentuk usaha yang akan digunakan, merencanakan penerimaan dan pembiayaan yang terjadi di perusahaan, serta memanfaatkan kredit pajak yang ada. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah descriptive analysis. Penulis mengumpulkan data berupa laporan laba rugi, neraca, serta dokumen, maupun informasi pendukung lainnya yang didapat dari hasil wawancara. Berikut beserta teori perpajakan yang dapat penulis dari tinjauan pustaka dilakukan oleh perusahaan. Dari hasil penelitian, penulis ditemukan bahwa PT XYZ belum pernah melakukan perencanaan pajak. Setelah membandingkan kondisi yang mungkin terjadi jika mengubah bentuk usaha dari persekutuan terbatas atau PT menjadi perseroan CV, diketahui bahwa bentuk usaha PT merupakan pilihan yang tepat. Sementara itu, penerimaan dan pembiayaan perusahaan juga bisa dikelola sehingga dapat menurunkan besarnya pajak terutang akhir tahun perusahaan tersebut sebesar Rp23.906.427. Selanjutnya, setelah melihat kredit pajak yang sudah dibayarkan oleh PT XYZ, diketahui bahwa terdapat lebih bayar pajak sebesar Rp63.273.847 sehingga PT XYZ berhak mengajukan permohonan restitusi atas lebih bayar tersebut. Baiklah, pada UAS pertemuan terakhir kali ini hanya itu yang dapat saya jelaskan dan saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf, mohon maaf, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.